Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Roni Anwar. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi ya terkait salah satu materi yang ada di dalam NLP, juga hipno ya. Materi ini sebetulnya yang akan saya nanti bagikan kepada rekan-rekan ini banyak sekali manfaatnya, ya terutama untuk meningkatkan perasaan positif kita, kemudian juga untuk meningkatkan mood kita, dan ini bisa nanti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bisa kita lakukan dengan sangat cepat, kemudian juga tidak memakan waktu yang banyak. Oke, teknik ini dinamakan teknik anchor. Oke, teman-teman semua, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu apa itu teknik anchor ya, atau dalam keseharian kita disebut juga sebagai jangkar ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan seperti ini. Teman-teman mendengarkan sesuatu, kemudian juga atau melihat sesuatu. Nah, ketika teman-teman mendengarkan atau melihat objek tertentu ya atau sesuatu, nah teman-teman merasakan bahwa kok seperti mengingatkan teman-teman ya terhadap sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu ya, baik itu peristiwa yang sifatnya positif ya maupun peristiwa yang sifatnya negatif. Nah, itu yang dinamakan sebagai anchor ya, disebut juga sebagai pemicu ya, atau disebut juga sebagai tombol yang memicu kembali ingatan kita terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya ketika kita gunakan untuk meningkatkan mood ya, untuk meningkatkan mood kita atau perasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita ya tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman ya, ketika dalam kehidupan kita ya mood kita ada kalanya naik, juga ada kalanya turun. Kalau sedang naik ya bagus ya, otomatis ketika kita mengerjakan aktivitas kita itu biasanya diiringi juga dengan semangat. Tapi masalahnya ketika mood kita ini sedang turun, ya aktivitas yang kita lakukan pun jadi terhambat. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan berbagi tips dengan teman-teman bagaimana caranya kita meningkatkan mood kita dengan menggunakan teknik anchor. Oke, caranya seperti ini ya. Teman-teman nanti boleh ya, langkah yang pertama, teman-teman nanti boleh menutup mata seperti ini, tutup mata saja. Kemudian nanti setelah teman-teman tutup mata, yang keduanya nanti teman-teman bayangkan sebuah peristiwa di masa lalu, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa yang menyenangkan bagi teman-teman. Pasti tiap orang punya masa lalu atau peristiwa yang menyenangkan ya, yang membuat seolah-olah peristiwa tersebut adalah dia dalam potensinya, atau dia dalam sebuah kondisi di mana dia merasa bahagia ya, peristiwa di masa lalu seperti itu pasti ada. Nah, jadi tutup mata, kemudian yang kedua, rekan-rekan atau teman-teman bayangkan teman-teman sedang berada di dalam peristiwa tersebut. Artinya membayangkan seolah-olah rekan-rekan kembali ke dalam peristiwa tersebut. Nah, ketika itu rekan-rekan bukan hanya membayangkan, tapi rekan-rekan juga harus merasakan perasaan bahagianya kembali. Nah, bayangkan kejadiannya, kemudian timbulkan kembali perasaan bahagianya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu, teman-teman perkuat lagi sensasi bahagianya, atau sensasi senangnya teman-teman perkuat lagi. Contohnya misalnya ya, saya misalnya ya, peristiwa di masa lalu saya adalah ketika saya berbicara di depan umum yang banyak orang, saya merasa bahagia pada saat itu, karena seolah-olah potensi saya keluar, misalnya seperti itu. Nah, saya bayangkan kembali kejadian tersebut dan saya rasakan perasaan bahagia dan bangganya, teman-teman. Kemudian saya perkuat. Nah, cara perkuatnya bisa seperti ini, dengan cara yang simpel saja. Misalnya kita berhitung dari 1 sampai dengan 10. Tiap hitungan naik 1, 2 sambil menutup mata ya. 1, 2, 3, 4, kita rasakan, berhitung pelan-pelan sehingga sambil kita tiap hitungan naik tersebut kita naikkan juga perasaan kita. 1 semakin meningkat, 2 semakin meningkat, 3 semakin meningkat. Ya, terus rekan-rekan sampai nanti pada suatu titik perasaan kita ini ya, kita yang kendalikan, ya kita yang buat, pada satu titik perasaan itu semakin kuat dan rasanya sangat membahagiakan dan sangat membanggakan ya di dalam hati kita, misalnya seperti itu.
Nah, setelah itu nanti teman-teman boleh memasang anchor-nya. Anchor-nya bagaimana saja bentuknya. Contohnya, rekan-rekan tadi pikirkan perasaan yang bahagia tadi, atau kejadian yang bahagia tadi. Kemudian rekan-rekan hitung, nah pada hitungan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perhitungan ke-8, bahagianya sudah semakin meningkat, rekan-rekan misalnya kepalkan tangan seperti ini. Oke, ketika bahagia itu semua memuncak dan meningkat pada hitungan 8 dan 9, teman-teman kepalkan tangannya seperti ini. Ya, kemudian nanti teman-teman langkah yang keempat setelah perasaan bahagianya memuncak, salurkan nanti perasaan tersebut ya ke kepalan tangan ini. Jadi seolah-olah nanti rekan-rekan salurkan perasaan bahagianya ke kepalan tangan seperti ini ya. Sehingga nanti teman-teman ketika teman-teman ada dalam sebuah kondisi di mana teman-teman moodnya lagi turun, teman-teman tinggal kepalkan tangan seperti ini, dan teman-teman nanti akan terkoneksi kepada perasaan yang sama yang tadi teman-teman bayangkan. Jadi maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi balik lagi, langkahnya tadi tutup mata dulu, kemudian yang kedua bayangkan peristiwa yang menyenangkan di masa lalu, ketiga terus tingkatkan intensitasnya, keempat pasang anchor-nya, kemudian nanti yang kelima lepaskan anchor-nya ketika dirasa sudah ada koneksi antara tadi anchor dengan perasaan kita. Lepaskan saja. Nah, itu nanti bisa rekan-rekan gunakan sekali lagi dalam kehidupan rekan-rekan ketika mood ya, rekan-rekan atau teman-teman semua dalam kondisi yang kurang baik atau sedang turun. Oke. Ya, teman-teman, saya rasa teknik anchor itu bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan karena ini simple, mudah sekali ya. Tapi apakah bisa merubah perasaan kita nantinya dengan sangat cepat? Memang yang pertama nanti butuh latihan, teman-teman ya. Artinya teman-teman coba latih kebiasaan itu, kebiasaan memasang anchor itu ya minimal seminggu selama setiap hari, terus latih-latih sehingga menjadi kebiasaan nanti bagi rekan-rekan. Dan kebiasaan ini nanti positifnya, ketika rekan-rekan merasakan perasaan yang tidak nyaman, pasang anchor-nya. Sehingga nanti ketika rekan-rekan memasang anchor-nya, secara otomatis akan terkoneksi ke pikiran bawah sadar rekan-rekan, dan tanpa rekan-rekan atur sendiri pun, ya secara otomatis nanti akan terbentuk sendiri bahwa rekan-rekan punya anchor yang bisa meningkatkan perasaan positif atau mood positif dalam kehidupan rekan-rekan. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ya mungkin sedikit saja ya materi yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Masih banyak materi-materi nanti juga yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan. Silakan nanti rekan-rekan terus ikuti channel ini, subscribe channel ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi ya, kita bisa saling menebar keberkahan ya. Dan yang paling utama di sini rekan-rekan akan mendapatkan manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan. Sekian dari saya, Roni Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.